Berarti autis tapi orang mendengar pujian teriak histeris ya, berontak, jadi tidak suka dengar pujian. Ya, itu macam-macam ya. Memang ada beberapa memang itu kejiwaan dan tentu harus ditangani orang-orang yang ahli dalam kejiwaan. Ya, itu jadi ada sejarah daripada kenapa seseorang alami itu. Kesalahan nutrisi juga menyebabkan gangguan. Ya, gangguan kejiwaan dalam kandungan. Ya katanya begitu ya, tapi saya bukan dokter loh ya, tetapi saya dapat informasi begitu kan. Ya karena salah nutrisi ketika di kandungan kemudian menyebabkan kemudian orang atau anak menjadi hiperaktif dan lain sebagainya. Tetapi karena kita ngomong tentang dunia roh, ya memang ketakutan ketika seseorang mendengarkan pujian, ketakutan ketika kemudian seseorang berdoa, ya padahal sedang tidak mendoakan dia, tapi dalam suasana dia ada di sekitar itu, kemudian dia merasa seperti ada sesuatu yang nggak beres, kemudian dia menjadi ketakutan, itu bisa terjadi. Dan tentu ini menyangkut dimensi roh, yaitu pengaruh daripada kuasa kegelapan dari kerajaan iblis, ya kerajaan iblis yang ada di dalam dirinya, itu bisa merupakan kutuk dari dalam kandungan, itu bisa. Ya, sekarang saya juga menjumpai anak-anak yang ketakutan. Pernah juga seperti autis histeris ya. Diajak ke gereja nggak mau, dia berontak untuk mau turun. Itu anak-anak, anak-anak kan nggak paham. Ya, tapi nggak tahu kenapa dia ketakutan. Ternyata memang oleh kakeknya gitu ya. Kemudian dia seperti didoakan gitu ya, diberi perlindung gitu loh. Nah, seperti kamu ini yang menjagai kamu supaya mungkin maksudnya baik-baik ya. Maksudnya supaya ada perlindungan, ada ini yang menjaga, maksudnya baik, tapi bagi kekristenan nggak baik. Ya, kenapa kita tidak yang menjaga kita malaikat, kenapa sosok-sosok yang lain? Dan ini yang mempengaruhi dia, kemudian ada rasa takut. Jadi itu pun juga terjadi pada orang-orang dewasa ya yang kemudian terlibat okultisme, sinkretisme, kemudian pada waktu pelepasan ini manifestasi histeris, ketakutan. Kadang-kadang saya lihat mata saya, mereka diam karena mata itu jendela, ya. Kadang-kadang lihat mata saya, mereka ketakutan. Ketika membuka itu malah melotot gitu. Wah, ini kuasa gelap. Biasanya saya tanya siapa namanya, dia punya nama. Ya, dia punya nama. Ya, dari mana itu kadang-kadang. Tapi ya cukup itu kemudian untuk menghancurkan, jangan diajak ngobrol. Nanti jadi kita yang dipermainkan ya. Jadi cukup mengetahui seperti siapa kamu, oh legion. Oke, kalau legion kita tahu cara penanganannya berbeda dengan kita menangani legion dengan kuasa-kuasa yang kutuk atau kodam atau sesuatu yang mengikuti dia itu berbeda. Karena itu nanti akan saya ajarkan ya bagaimana mengatasi legion. Legion itu kan 6.000 ya kira-kira ya. Kalau tentara Romawi itu kan 6.000-an. Ya itu 6.000 kuasa kegelapan. Itu cara menanganinya gimana. Kalau satu-satu kan capek itu berapa tahun itu. Oke, gitu ya. Jadi ada pengaruh kuasa kegelapan ketika seseorang mendengar pujian takut, kemudian berdoa, mendengar orang doa takut atau pergi ke gereja takut. Ya seperti itu ya.